Sosok Dr. Terawan ini sudah kontroversial sejak lama. Mungkin beliau mirip saya ya, dalam kapasitas dan profesi yang berbeda. Selalu kontroversial dan suka males dengan segala aturan baku dalam sebuah organisasi. Makanya saya itu selalu ambil posisi independen daripada gabung dalam sebuah organisasi. Jadi nggak ada yang bisa mecat saya. Sayangnya sebagai seorang dokter, Dr. Terawan harus terikat dalam sebuah organisasi kedokteran supaya dia bisa tetap melakukan praktek kedokterannya. Organisasi kedokteran ini penting sekali harus diikuti. Karena profesi dokter itu sudah menyangkut nyawa manusia. Jadi harus ada sebuah organisasi yang tugasnya melindungi nyawa manusia dari praktek-praktek kedokteran yang mungkin saja berbahaya. Miriplah dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tugasnya mengawasi lembaga investasi untuk kepentingan atau melindungi investasi masyarakat. Dr. Terawan itu buat saya lebih mirip dengan seorang seniman daripada seorang birokrat. Dia senang mengobati, orangnya santai, nggak peduli dengan kata-kata orang dan punya tujuan-tujuan baik. Saya selalu setuju dengan kata-kata Dr. Terawan. Hati yang senang adalah obat. Itu sangat benar. Ketika seseorang sakit, orang itu biasanya cenderung panik dan takut. Ketakutan dan kepanikan itu mengakibatkan imunitas tubuh kita turun. Nah, ketika imun turun itulah penyakit malah semakin merajalela. Pikiran kita yang senang dan tenang itulah yang akan menyembuhkan penyakit itu sendiri. Meski memang proses penyembuhannya agak lama daripada kena obat. Meski agak lama, tapi organ tubuh kita itu bersih. Nggak menumpuk bahan kimiawi yang biasanya akan jadi masalah di kemudian hari. Tetapi prinsip Dr. Terawan yang selalu dibisikkan ke pasiennya itu nggak berlaku ketika ada serangan seperti COVID yang ganas. Ketika ada virus varian baru datang dan menghajar banyak orang, yang harus dilakukan oleh seorang menteri kesehatan pada waktu itu adalah kemampuan manajerial yang bagus untuk mengorganisasi sebuah tim besar yang solid. Inilah yang nggak dipunyai oleh seorang seniman seperti Dr. Terawan yang terbiasa bekerja secara independen. Pada saat COVID itu yang dibutuhkan malah bukan seorang dokter, tetapi seorang manajer yang punya pengalaman organisasi memimpin pasukan perang untuk membangun pertahanan yang kuat. Makanya Dr. Terawan itu gagal ketika baru bertugas sebagai Menteri Kesehatan, dia sudah diserbu dan dihadapkan oleh serangan virus ganas yang juga merepotkan seluruh dunia. Jangankan Dr. Terawan yang seniman, bahkan seorang CEO kelas dunia yang terbiasa memimpin ribuan pegawai saja pasti akan kelabakan dan gagal. Karena itu sudah tepat sekali waktu itu Jokowi memerintahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin perang melawan COVID. Karena latar belakang LBP yang seorang tentara berpangkat jenderal yang terbiasa dalam masalah organisasi. Dan LBP kemudian menunjuk Budi Gunadi Sadikin, sang panglima perangnya sebagai Menteri Kesehatan dengan latar belakang yang bukan seorang dokter, tetapi mantan Direktur Utama Bank Mandiri yang terbiasa memimpin sebuah korporasi. Oke, kenapa saya harus cerita ini? Mungkin dengan ini kita bisa mengenali karakter Dr. Terawan dan kenapa dia akhirnya dipecat oleh Ikatan Dokter Indonesia. Lebih baik kita mengambil sudut pandang seperti ini daripada kita ribut nggak jelas dan terbelah menjadi dua kubu yang akhirnya dipolitisasi oleh para politikus yang niatnya mencari suara publik untuk kepentingan mereka sendiri. Dari latar belakang Dr. Terawan yang punya niat dan tujuan yang baik untuk mengobati seseorang, tetapi juga punya kelemahan manajerial dan standar operasi yang buruk itulah yang membuat Dr. Terawan dan ID akhirnya seperti air dan minyak.
sulit bersatu dalam sebuah elemen. ID tentu punya rules dan standar operasi untuk menetapkan seseorang ketika mereka memberikan izin praktek kepada seorang dokter. ID nggak salah karena mereka ingin melindungi nyawa orang banyak dalam pengobatan supaya tidak terjadi malpraktek. Kalau dalam sebuah pengobatan terjadi kehilangan nyawa yang berulang-ulang, maka yang kena bukan hanya si dokter itu saja, tapi juga ID sebagai organisasi. Karena itulah persyaratan ketat dilakukan ID ketika menemukan sebuah metode baru dalam pengobatan dan harus ada uji klinis sebelum itu diujikan ke manusia. Dan disinilah titik masalahnya. Dokter Terawan nggak mau menempuh persyaratan yang diwajibkan oleh ID, entah dengan alasan apa. Mungkin alasan dia rumit kalau berhubungan dengan ID yang penuh dengan birokrasi dan penguji yang dia anggap tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Dokter Terawan terus menguji teknik cuci otaknya ke banyak pasien dan kebetulan pasien-pasiennya orang kaya dan terkenal. Kebetulannya lagi, mereka merasa lebih enak ketika diobati oleh Dokter Terawan dan memberikan testimoni ke publik kalau teknik Dokter Terawan berhasil di mereka. Tapi masalahnya, testimoni itu tidak berlaku di dunia kedokteran. Di kedokteran itu yang berlaku adalah uji klinis. Dan uji klinis ini punya tahapan-tahapan yang malas diikuti oleh Dokter Terawan yang merasa kalau tekniknya sudah teruji karena langsung dia praktekkan dan berhasil. Kalau menurut ID, keberhasilan lewat testimoni dan bukan uji klinis itu hanya bisa dilakukan oleh seorang dukun atau klinik Sinse. Ini mirip dengan vaksin Nusantara yang diproduksi oleh Dokter Terawan ya, tapi tidak melalui proses atau tahapan untuk dijadikan salah satu senjata melawan corona. Nah, karena Dokter Terawan dianggap membangkang dan tidak mau melalui uji tahapan terhadap penemuannya dia, maka Dokter Terawan divonis tidak prosedural. Dan karena ini menyangkut nyawa manusia, maka ID harus bertindak karena ditakutkan ini akan jadi presiden buruk ke depan. Takutnya nanti ada dokter-dokter lain yang melakukan pengobatan tanpa rekomendasi ID dan punya niat buruk untuk melakukan malpraktek. Tentu kalau itu terjadi yang disalahkan adalah ID karena dianggap tidak waspada dan menjaga kesehatan masyarakat. Sekali lagi ya, ini mirip ketika OJK banyak disalahkan oleh publik karena dianggap tidak mengawasi aplikasi robot trading yang mencuri uang dari masyarakat. Padahal kalau sebelumnya OJK sudah melarang, bisa jadi OJK juga akan dihujat oleh masyarakat karena dianggap menghalangi orang mencari keuntungan lewat aplikasi robot trading yang sebelumnya tren itu dan punya massa yang militan. Saya paham kalau ID hanya menjalankan tugas sebagai organisasi profesi kedokteran. Mereka ingin mencegah sebelum ada kejadian. Cuman sayangnya caranya yang salah sehingga kesannya jadi politis. Pemecatan Dokter Terawan yang sudah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kedokteran sejak 3 tahun lalu nggak segera dieksekusi, malah dieksekusinya pada saat muktamar. Di Indonesia ini, muktamar apapun nggak pernah bersih dari campur tangan politik. Sehingga wajar masyarakat juga melihatnya sebagai gerakan politik untuk menyingkirkan Dokter Terawan. ID atau Ikatan Dokter Indonesia seharusnya sejak lama berkaca kalau ketidakpercayaan masyarakat terhadap ID itu sudah berkarat sejak lama. Sudah banyak cerita di balik meja yang saya dengar kalau banyak para dokter itu sering bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk merekomendasikan obat yang dijual perusahaan farmasi itu supaya si dokter dapat uang. Dan kenapa obat-obatan kita hampir semua impor dan harganya mahal? Ya karena ID juga nggak pernah fokus pada kesehatan masyarakat, tapi lebih fokus pada kesehatan kantong dokter dan pengurusnya. Oke lah, kita sebut itu oknum. Tapi ID sendiri tidak pernah mencoba mengurus hal beginian dengan menyebutnya tidak prosedural atau bahkan memecat anggota yang bermain seperti itu. Bahkan cenderung membiarkan. ID
sebagai sebuah lembaga sudah tidak punya kewibawaan dalam organisasi profesi mereka. Miriplah dengan MUI yang memakai nama ulama di organisasi mereka, tetapi sering dilecehkan publik karena tidak konsistennya mereka. Jadi apapun keputusan IDI, meskipun itu benar, akhirnya dianggap salah karena orang sudah kadung tidak percaya. Saya tidak membenarkan Dr. Terawan, juga IDI. Saya hanya berharap mudah-mudahan kasus seperti ini bisa jadi pelajaran buat IDI dan para dokter lainnya. Kalau kepercayaan atau integritas itu penting, apalagi buat seorang dokter. Kalau kumpulan para dokter sudah tidak diakui lagi integritasnya dan hanya dianggap sebagai mesin pengeruk uang, maka jangan salahkan kalau pandangan masyarakat banyak membela Dr. Terawan yang mereka anggap baik meskipun penelitiannya tidak prosedural. Saya jadi ingat, dulu anak saya pengen banget jadi dokter. Saya melarang keras dia karena saya tahu profesi dokter, hakim, ulama, polisi, pengacara, dan apapun yang berhubungan langsung dengan manusia adalah jalan langsung menuju surga sekaligus juga langsung menuju neraka. Saya bilang ke anak saya, kalau kamu sudah siap benar-benar mengabdi untuk manusia dan tidak silau dengan kemegahan dunia, silahkan kamu jadi dokter. Kalau enggak, mending jadi pengusaha aja. Minimal dosanya enggak terlalu besar. Seruput dulu kopinya. Markiput, mari kita seruput. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.